Di dalam kisah langit ada kisah langit, ada juga kisah Allah. Itulah dulu dasar. Kemudian sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memahami, penasaran dengan pemahaman ma'rifatnya, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang bernama Jabir. Beliau bertanya kepada Rasul, an awwal syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Wahai Rasulullah, bahan baku alam semesta ini apa? Ulun betakun lawan pian, bahan bakunya apa? Bahannya asal apa? Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, wahai sahabatku Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika. Bahwa bahan baku, bahan asal dari semua apapun yang ada adalah nur nabimu. Bahan bakunya itu adalah disebut dengan hakikat nabimu. Maka Sayyidina Jabir pun gembira dan senang, karena dengan cara itu tadi beliau akhirnya memahami semua yang ada di alam semesta ini bahan bakunya adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu disimpulkan dan diringkaskan, betapa agungnya Rasulullah, betapa hebatnya Rasulullah. Di mana agung dan hebatnya Rasulullah? Karena Rasulullah ini adalah kisah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sepertinya melihat lawan Allah, kita sepertinya bisa lebih kenal dengan Allah. Kenapa? Karena diulah oleh Allah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti berkat nur Rasulullah kita kenal dengan Allah. Berkat nur Rasulullah kita tahu Allah kuasa. Berkat nur Rasulullah kita tahu Allah itu kaya. Berkat nur Rasulullah kita tahu Allah itu alim. Kenapa? Karena Rasulullah telah nyata disebut orang kaya, dan kekayaan beliau dunia dan akhirat milik mutlak, miliknya beliau. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Milik Rasulullah dunia dan akhirat, milik Rasulullah dunia dan surga serta isinya. Betapa sugihnya Rasulullah. Nah, nampak kita melihat, nyata kita melihat, maka kisah Rasulullah ini menunjukkan akan adanya kisah Allah. Apa kisah Allah? Yaitu kisah kesugihan Allah. Betapa kita melihat Allah itu sugih, betapa kita melihat Allah itu berisi apa-apa. Kenapa? Karena diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimnya Rasulullah menunjukkan alimnya Allah. Hebatnya Rasulullah menunjukkan hebatnya Allah. Segala akhlak-akhlak yang diperlihatkan oleh Rasulullah adalah kisah tentang akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Allah pemurah, kita tahu Allah pengasih penyayang, kita tahu Allah itu begini karena ada yang menampaikan, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ainu Qatadah, mata daripada sahabatnya Rasulullah yang bernama Qatadah
ketika kena panah keluar, menjulur, hendak gugur, dengan tangan mulianya Rasulullah diambil itu bola mata nang menjulur, dibulikakan lagi oleh Rasulullah ke tempat asalnya dan kembali seperti semula, bahkan lebih terang daripada asalnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Siapa yang memperlihatkan kekuasaan Allah ini, kita kawa melihat, kita kawa menyaksikan Allah itu hebat, Allah itu kuasa. Siapa yang memperlihatkan di hadapan kita? Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi lain juga menyaksikan mukjizat-mukjizatnya Sayyiduna Rasulullah. Maka semua mukjizat-mukjizat Nabi itu adalah cerita yang menunjuk akan kekuasaannya Allah. Mereka melihat Allah kuasa, mereka memandang Allah kuasa, mereka yakin Allah kuasa karena mereka menyaksikan di hadapan mata mereka sendiri betapa Allah itu kuasa, betapa Allah itu hebat, betapa Allah itu mulia. Maka dari karena itu, sekedar kita orang awam, amalan ringkas yang sederhana yang kita lakukan siang dan malam, pagi dan sore adalah menyatukan pandangan kepada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar yang dimunculkan hanya nurnya Rasul, yang ditimbulkan hanya nurnya Rasul, yang ada dan nampak cerita hanya cerita nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diumpamakan nur Nabi Muhammad itu dengan alam semesta ini oleh ulama seperti tintah dengan huruf hijaiyah. Maka tintah itu bahan baku asal, sedangkan huruf-huruf hijaiyah itu seperti alam semesta. Maka ada alif, ada ba, ada ta, ada sa, ada jim sampai kepada akhir huruf hijaiyah. Maka silahkanlah kita memandang alif tapi jangan lupakan tintah. Silahkan memandang ba tapi jangan lupakan tintah. Silahkan memandang ta tapi jangan lupakan tintah. Bahkan tintah itu lebih nyata daripada huruf. Kenapa? Karena tintah sebab adanya huruf. Tanpa tintah huruf tidak akan muncul. Maka itu tintah azhar, lebih nyata, lebih nampak minal huruf, daripada huruf-huruf hijaiyah. Barang siapa memandang alif lalu melupakan akan tintah, sungguh hatinya terhijab. Barang siapa memandang ba lalu lupa dengan tintah, sungguh hatinya terhijab. Sungguh alif itu takkan bisa maujud tanpa tintah. Ba itu tak akan maujud tanpa tintah. Alam semesta ini, diulah langit, diulah bumi seperti huruf-huruf hijaiyah. Maka semua itu tanpa nurnya Nabi Muhammad tidak akan maujud, tidak akan nampak. Dinamakan nur bukan artinya cahaya, namun dikatakan bahwa nur karena beliau sebab, beliau lebih nyata, beliau lebih jelas. Karena nur itu sebab segalanya jadi muncul, dan karena nur itu beliau lebih jelas daripada yang lainnya. Seperti tintah tadi lebih jelas daripada alif, seperti tintah tadi lebih jelas daripada ba. Maka pandanglah alif tapi jangan lupakan tintah. Tintah kawa ada seronganan biar kedada alif, tapi alif tidak akan bisa ada tanpa tintah. Berarti si tintah itu disebut lebih nyata daripada alif. Dari karena disebut lebih nyata dinamakan nur. Bukan arti nur yang di sini yang dimaksud adalah cahaya. Bahkan cahaya lampu, cahaya matahari, semua cahaya, semua terbit min nuri sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila mata hati kita hanya mengada-akan kisah nur Nabi Muhammad, mau cengang ke langit, mau cengang ke bumi, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemanapun kita memandangkan kepada pandangan kita, kita tahu ini adalah nur Nabi Muhammad, maka insya Allah
kita akan lebih mencintai nur Nabi Muhammad. Walaupun mata memandang langit tapi langit gak masuk ke hati. Walaupun mata memandang binatang gak masuk ke hati. Walaupun mata memandang duit, memandang sendok, memandang piring, memandang makanan, semua tidak masuk ke dalam hati. Karena hati kita kenal dan pinandu, ini asal bahan bakunya apa, ini asalnya apa. Maka yang masuk ke dalam hati kita saat memandang langit adalah nur Nabi Muhammad. Saat memandang akan bumi, yang masuk adalah nur Nabi Muhammad. Memandang cangkir, sendok, binatang dan lain sebagainya, yang masuk adalah nur Nabi Muhammad. Kala yang masuk adalah hanya nur Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwai. Aku lebih dicintai, aku lebih diutamakan, aku lebih dinyatakan. Maka dengan berkat kayak itu pandangan kita, kita telah memuliakan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Itu adalah langkah. Jalan menuju ke sana, ada satu langkah lagi yang harus kita amalkan untuk berusaha sedapat mungkin, sekuat mungkin menghilangkan kesah diri yang sering muncul tanpa terasa. Orang yang sugih jangan merasa kesah sugih itu kesah dirinya. Orang yang alim jangan merasa bahwa kesah alim itu kesah dirinya. Orang yang bungas jangan merasa bahwa kesah bungas itu kesah dirinya. Lupakanlah segala-galanya. Kesah bungas itu lain unda, kesah alim itu lain unda, kesah sugih itu lain unda, kisah paseh bacaan itu lain unda. Lupakanlah segala kisah yang menunjuk kepada diri. Maka semakin kita melupakan kisah kepada diri kita, semakin Rasulullah bertajalli di mata kita, semakin bertampai dan semakin menampak di mata kita. Ini tafsir batin yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya kamu itu di sekitar kamu, dekat dengan kamu, nyata benar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari karena itu, mari kita mencoba untuk menghilangkan sebuah kisah atau beberapa kisah yang menunjuk kepada diri kita. Jangan kita herani, jangan kita anggapi, jangan kita taguk kisah-kisah yang menunjuk kepada diri kita. Insya Allah itu awal melangkah. Setelah itu insya Allah kada lagi minta dipuji, kada lagi minta dihormati, kada lagi minta disanjung. Apa yang dipinta mundiri kedada kisah, apa yang diharap-harap mundiri kedada kisah. Walaupun mungkin ketika bulan Maulid, bulan Mi'raj atau bulan-bulan yang lain dia jadi korek, baca Al-Quran, napasnya panjang, hurufnya fasih, suaranya bagus, tapi dia kadang merasa kisah fasih itu kisah dirinya, kisah bisa itu kisah dirinya. Kuat hatinya memandang ini lain kisah unda, lain kisah unda, lain kisah unda. Semakin kencang dia bilang lain kisah unda, semakin akan nampak tajallinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin nampak kejelasan kenyataan yang punya kisah, yang punya hak untuk dikisah-kisahkan hanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka dari karena itu orang-orang yang suka mengesahkan Rasulullah, menceritakan Rasulullah, dan membuat dalam buku mereka karangan-karangan yang mengesahkan Rasulullah, itulah orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Terkaranglah maulid-maulidnya Nabi, semua orang-orang soleh yang telah menyatakan isi hatinya dalam buku kecil mereka. Habib Ali sahibil maulid berkata, ku karang simtud durar tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadan nuril mubin.
Aku karang ini kisah Rasulullah dari lahir, dari ini sampai Isra Mi'raj, dari semuanya itu aku mengharapkan mengobati rindu-rindunya orang yang asyik dengan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyik dengan cinta mereka kepada Rasul. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Wa illa fa anna tu'ribul aqlam an syu'uni khairil anam. Kalau sebenarnya mau mengesahkan hebatnya Rasulullah, sempurnanya Rasulullah, agung mulianya Rasulullah, wa illa fa anna tu'ribul aqlam an syu'uni khairil anam, enggak mungkin bisa pulpen habis menceritakan betapa hebatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, tapi dikarang Simtud Durar hanya karena ngobati orang yang rindu dan rindu. Betapa rindunya mereka dengan Rasulullah, betapa kepinginnya melihat lebih jelas lagi Rasulullah. Maaf, kalau mereka melihat hambal, melihat Rasulullah, melihat kipas angin, melihat Rasulullah, melihat lampu, melihat Rasulullah, itu yang disebut dengan umpama mata dipejamkan. Ikam pernah melihat kertas yang di hadapan ikam nimba ikam lihati, ikam bapijim, bayangan kertas itu masih ada dalam pikiran, bayangan kertas itu masih nyata dalam pikiran. Ini yang disebut dengan musyahadah. Maka kita melihat kipas angin, melihat Rasulullah, melihat ambal, melihat Rasulullah, melihat lampu, melihat Rasulullah, seperti kita bepijim melihat akan kertas ini. Kalau mata kita buka, lebih jelas kertas ini di mata kita. Bukan beda, waktu bepijim dengan bebincalak sama, bedanya hanya satu. Bepijim kada jelas, benampak mata dibuka lebih jelas. Maka arti rindu, kalau bepijim ingin lagi hati ini untuk ziyadatul wudhu, ya Allah perlihatkanlah kekasih kami, tampayakan kekasih kami lebih nyata. Sekarang kami melihat kipas angin, kami melihat kekasihmu, melihat alam, melihat kekasihmu, seperti bepijim melihat kertas. Nanti Allah akan memperlihatkan lebih jelas Rasulullah. Maka orang yang rindu dengan Rasulullah, maka mereka suka baca maulid, manaqib Rasul, sirah perjalanan hidupnya Nabi. Kalau kita melihat mikrofon bepijim, mikrofon ini namanya disebut dengan kita melihat dengan mata hati kita. Nanti kalau pak mata berbuka, ini yang disebut dengan ru'yah. Maka kala itulah terobati rindu, kala itulah enggak ada lagi makom rindu. Kala mata berpejam, rindu membara seperti seseorang yang dalam jeruji penjara. Kayak apa cara inya hendak membuka besi yang menghalangi akan hatinya. Ya Allah, katanya, perlihatkan kekasih kami. Kami sudah bisa melihat di kipas angin, bisa melihat di hambal, tapi belum jelas ya Allah. Perlihatkan lebih jelas, kami rindu lebih jelas, kami rindu lebih jelas. Katanya Allah, terus rindumu kau tanamkan di hatimu, terus dan terus. Maka suatu saat bila rindunya tinggi dan membara, tidak menutup kemungkinan akhirnya Allah perlihatkan kekasih Allah yaqadatan, di alam jaga, di waktu dia enggak tidur, dia melihat wujudnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka orang itu diberi kelebihan melihat Rasulullah di alam jaga. Apa? Karena rindunya. Karena rindu, bahasanya mungkin penasaran hatinya. Kayak apa inya bisa melihat, kayak apa inya bisa melihat. Sekarang matanya masih terdinding, hatinya masih tekalang tirai tipis, yang belum bisa jelas melihat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Belum lebih nyata lagi melihat Rasulullah. Walaupun sudah bisa melihat tapi masih belum jelas, belum nyata. Dia ingin minta tambahan lebih jelas, tambahan lebih jelas, tambahan lebih jelas. Maka dari karena itu rindunya pun membara.
Nah, mudah-mudahan kita semua bisa untuk memandang, karena sesungguhnya alif tak mungkin mendinding tinta, ba tak mungkin mendinding tinta, ta tak mungkin mendinding tinta. Tinta nyata dan nyata. Hanya kita yang kadang-kadang lengah, asyik dengan alif tak melihat tinta, asyik dengan ba tak melihat tinta. Padahal tinta nyata dan jelas, sangat amat jelas. Mudah-mudahan Allah beri kita cinta kepada Rasulullah, dan orang yang mencintai Rasulullah itulah orang yang mencintai Allah. Orang yang menjunjung perintah Rasulullah itulah orang yang menjunjung perintah Allah. Orang yang memuji Rasulullah itulah orang yang sama memuji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, maka yakinilah tak ada cerita di alam semesta selain cerita kekasih Allah. Tak ada kisah di alam semesta selain kisahnya Rasulullah. Dalam kitab Risalah Mu'awanah disebutkan dan dituliskan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la mu'ina illallah, enggak ada yang menolongi sebenarnya kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang punya kisah menunjuk kepada Allah, mengarah kepada Allah. Dalil itu hanya satu, kisah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, kisah kekasih Allah yang nampak di alam semesta. Wala amala illa bis sabri, tidak ada amal yang paling mendukung, paling membantu untuk mendapatkan segala cita-cita selain dari sabar dan jangan gegabah. Sabar dan jangan gegabah. Mali habibun siwa Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudahan agar hati ini nanti jangan dianggap bodoh, jangan dianggap jahil, jangan dianggap terdinding. Hati kita asyik dengan Rasulullah. Orang asyik dengan Rasulullah, asyik dengan Allah. Cuma langkahnya dulu santai. Santai. Apa? Jadi santai. Berusaha melupakan dan menghapus kisah diri. Apalagi nang patuh sugih itu menampilakan kesugihan. Nah santai. Kadada nang harus ditampilakan. Hah? Jadi bebuat di kendaraan biasa, bebuat di mobil biasa, berjalan biasa, di tosa biasa, di pickup biasa, di beca biasa, di kelotok biasa, biasa. Kenapa? Ya kadada yang harus ditampilkan. Kadada yang harus dikesahkan. Apakah gengsi kita berkelotok? Kada. Apakah gengsi kita bersepeda? Kada. Padahal kita mungkin orang kaya yang banyak duit, bahkan paling kaya di kampung adalah kita. Tapi kadada gengsi. Kenapa jadi kadada gengsi? Kadada kesah. Kenapa jadi ada gengsi? Ada kesah. Gengsi bersepeda, gengsi ojek, gengsi betosa. Kenapa? Orang sugih. Kalau sudah kada merasa sugih, mau betosa, mau bekelotok, mau beojek, mau berjalan, kada ada gengsi. Kenapa? Kada ada kesah. Karena orang tua yang biasa imam dilanggar, lalu kesah itu suka menimbulkan kesah Tuhannya, kesah alimnya, lalu buang dulu kesah itu daripada diri. Akan dibukakan oleh Allah hijab. Kalau masih katuju mengangkat-angkat kesah diri, unda orang tua, unda yang jadi imam dilanggar, maka gengsi kalau nang lain jadi imam. Kenapa? Asa takalahi.
lalu rasa kalah itu akan menyiksa dirinya. Supan, gengsi. Ada orang yang merasa kadada kesah tuha, kadada harus dituhaakan, kadada harus dihormati, kadada harus dimuliakan. Yang lain jadi imam, kada apa, inya jadi imam, kada apa, inya di muka, kada apa, inya di belakang, kada apa. Kenapa? Memang kadada kesah yang harus dikesah-kesahkan. Maka insya Allah dengan berkat menghilangkan kesah, kita akan bisa melihat kisah tentang diri yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hijab hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo terus kita ambil berkat baca kitab. Dan ketahui olehmu bahwa segala orang yang arif, orang yang sudah kenal kayak tadi, pinandu sudah kayak tadi, tiada ia kasih akan sesuatu melainkan kasih ia akan Allah. Jelas. Dia suka dengan langit bukan karena langitnya. Dia suka dengan bumi bukan karena buminya. Dia suka dengan sepion bukan karena sepionnya, tapi bisa melihat acil di selepion yang acil tadi di belakang kendaraannya. Asyik dengan sepion, bukan sepion yang dicintainya, tapi acil yang muncul di sepion tadi yang jadi tujuannya. Lalu ketujuh melihat sepion, dikira orang jatuh cinta lawan sepion, dikira orang ketujuh lawan sepion, padahal nang diketujuinya acil nang nampak di dalam sepion. Dia memandang langit bukan karena suka dengan langit. Dia memandang keindahan taman bukan karena semata cinta dengan keindahan taman, tapi ada yang dicintainya, ada yang disukainya. Dialah kisah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Gak ada yang lain. Barang siapa benar cintanya kepada Allah, pasti cinta kepada Rasulullah. Maka terlupakanlah semua kisah. Ringanlah beban dalam hatinya. Tak ada lagi dinding yang bisa menghalangi antara dia dengan orang yang ia cintai. Sebenarnya orang yang ia cintai nampak nyata, hanya kejahilannya yang mendinding hatinya. Hanya kada pinandu yang bikin dia terdinding. Sebenarnya orang itu nampak nyata jelas sudah. Dan karena di dalam hati mereka itu bahwa sesuatu itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Mereka bukan memandang sesuatunya, tapi memandang Allah Ta'alanya. Lantaran sesuatu ini dari Allah, jadi nyaman memandang Allahnya. Karena sesuatu ini dari Allah, nyaman mana memandang Allahnya. Jika sesuatu ini lain dari Allah, tengalih memandang Allahnya. Karena sesuatu ini dari Allah, tenyaman mana memandang Allahnya. Jadi lalu beli lihat ke langit, beli lihat ke bumi, beli lihat ke iwak, beli lihat ke taman. Kenapa nyaman benar, nampak benar, jelas benar kisah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah meyakini semuanya itu daripada Allah. Dan lazim daripada kasih kepada Allah itu kasih kepada segala makhluknya dan segala perbuatannya. Dia enggak lagi membedakan mana alif mana tintah. Ada alif, ada tintah, ada tintah, ada alif. Alif tak mendinding tintah, tintah tak mendinding alif. Makhluk tak mendinding Allah, Allah tak terdinding dengan makhluk. Melihat makhluk melihat Allah, melihat makhluk melihat Allah. Memandang Allah nampak adanya makhluk. Antara Allah dan makhluk sama dalam cerita, sama dalam kisah. Mudahan Allah bukakan hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi mbah melihat langit nampak kisah Allah. Kada bang kada nampak. Mbah melihat iwak nampak kisah Allah. Jadi asiknya ini lawan kisah Allah. Sama melihat anu sepion, asik dengan acil nang di dalam sepion. Jadi lawan sepionnya nih kada tapi asik, cuma asiknya lawan sepion. Sampai orang betakun sepionnya tuh cekong kacembung lah karena tahun dinya tapi mitihi unda acil tuh pang nang ditihi kan sampai teranjah tiang listrik gara-gara memandang acil. Iya kan?
Karena kasih akan segala yang lain daripada Allah yaitu sebab bagi kasih akan Allah. Seperti misalnya mengasihi makhluk itu siapa? Seperti kasih akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketujuh kita suka. Nah, jadi mun kita ketujuh menanampayakan kisah kita itu ngarannya mencintai dan mengagungakan kisah seorang aja. Inang anum-anuman bah entong mana mun kayak ini jadi santai aja ikan muha bilainya putih alhamdulillah munnya hirang mendasar hirang nih apa kada masalah diri ini kada masalah asal jangan benajis karena bila benajis kada kawa sembahyang nah anda pun hirang nggak putih kah kada apa-apa. Diri ini sudah terabaikan, diri ini sudah terlupakan untuk selama-lamanya. Karena ada satu kisah yang asyik kita, cinta kita memandang dan mengangkatnya. Kisah siapa? Kisah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Hati ini damai, jiwa ini tenang. Karena yang kita munculkan orang yang sempurna, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kita hitam mau kayak kita hirang, kita putih nggak masalah, kita rendah, kita tinggi, kita sugih, kita kaya, kita miskin nggak masalah, kita sehat, kita garing nggak masalah. Bagi kita sebuah cerita yang kita munculkan hanya kisah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kisah diri kita lupakan untuk selama-lamanya. Faqtulu ampusakum fataba alaikum. Bunuh dan pataklah dirimu, tenggelamkan hingga ndak ada cerita lagi dalam pikiran dan dalam hatimu, baru kamu dapat makom pataba alaikum, kamu diterima bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan pas ini para habis maulid ya Allah, jadi pinandui Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ada di kubur, ada di Banjar, ada di Arab, ada di Madinah, ada di mana-mana. Rasulullah itu tahu dengan kejadian apapun yang ada. Kenapa? Karena Allah selalu bawa beliau. Allah itu selalu membawa beliau. Kalau Allahnya itu ada di mana-mana, maksudnya ada di mana-mana. Di Mekah nampak Allah, di Madinah nampak Allah, di Banjar nampak Allah. Allah membawa Rasulullah, apa aja nang digawi Allah, Rasulullah jadi saksi atas segala-galanya. Kenapa? Ya karena Allah kuasa. Karena kau dibahas lagi sudah, Allah kuasa. Jadi Allah menggawi langit, Rasulullah hadir. Allah menggawi bumi, Rasulullah hadir. Allah serampangan baolah alam semesta di sini semua dihadiri oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kalau Allahnya yang kuasa bikin alam serentak beimbai kawa, maka Allah juga yang membawa Rasulullah. Allah yang kuasa tadi yang membawa Rasulullah hingga bisa menyaksikan apapun yang terjadi. Ya ayyuhan nabi Inna arsalnaka syahida ay hadiran fi kulli zaman wa makan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه. Masya Allah. Siapa dia? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ad-da'i ilallah wahid. Satu orang yang pantas disebut da'i ilallah, yang mengajak orang kepada Allah tuh yang pantas punya titel itu wahidun, satu enggak dua enggak tiga. Siapa dia? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita kagum dengan Rasulullah, mudah-mudahan kita salut dengan Rasulullah, mudah-mudahan
mudahan kagum, salut. Ya jelas kalau kagum lawan salut cinta kita sama Rasulullah. Lupakan kesah diri, jangan lagi ditimbulkan, tapi tetap dijaga. Bersihi diri tapi jangan timbulkan diri. Bersihi badan tapi jangan timbulkan badan. Ya Allah, mandi bersikat, bersabun, tapi jangan pernah beranggapan sesungguhnya yang baik, yang bagus, yang putih, yang manis, yang ini, yang itu kisah diriku. Aku kedada kisah titik kok. Jangan mentang-mentang kada menggaduh diri betahimanan ketiak. Pusat pulang bilang bepulau, betagar, di situ kumpulan daki. Ini tuh kada betabas. Sampai batu nisannya tinggalam, banyak rumput pada batu nisannya. Kenapa unda sudah kada mau urus diri lagi? Kada mau urus Rasulullah, mau urus diri, mau urus Sayyiduna Muhammad, mau urus diri. Bersihi diri, bersihi rumah, semua mau urus Rasulullah, semua menjaga Rasulullah, semua menghormati Rasulullah. Semua itu berarti mengagungkan Rasulullah. Kalau kita membersihi badan kita sama dengan mengagungkan Rasulullah, apa bedanya? Nah, oleh karena itu mari dan mari. Cuma kita jangan mahwal pintarai lawan orang nang lagi fana. Lagi pana itu inya bulat memikirkan Rasulullah aja. Seperti sepion tadi inya bulat meitihi acilnya. Sepion tuh kada pernah ada dalam utaknya, dalam pikirannya. Padahal ada sepion, cuma kadada dalam pandangannya, kadada dalam pikirannya. Yang ada hanya acil. Makomnya namanya fana. Hingga dia kadang-kadang mandinya kada, bajunya compang-camping, tapi awaknya bau harum. Kenapa? Itulah orang yang sedang fana. Jangan dihual. Ada kita munang kaya itu kada fana, fanat. Gilaan. Nya asyik. Ada orang gila, dikira gila padahal kada. Pendernya pun asyik, alamnya pun beda. Kita kadang-kadang hendak memaham, tabulirit memaham. Kenapa? Orangnya ini asik lagi pana. Nah itu aja tuh. Mudahan pahamlah. Mudahan paham. Jadi sukai dan cintai menimbulkan kisah Rasulullah. Kada bulan Maulid aja bang, bulan Rajab, bulan lain. Timbulakan. Nah, insya Allah berkat ketujuh sama kisah Rasulullah tadi, insya Allah cinta yang menuntun kita untuk mau sembahyang, mau beribadat, karena cinta itu menurut. Masih jadinya. Jadi nama Nabi si muha bungas kadada kisah, apalagi nak kada bungas juga. Sudah kada bungas hirang pulang. Sudah hirang bejarawat pulang. Sudah bejarawat bepanau pulang. Ya Rasulullah, di mana ada kisah? Nah, cuma kita ini suka menimbulkan kisah. Nah, maka mencintai Nabi tadi yaitu lazim kasih akan Allah juga. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang jelas pesuruh Allah taala kepada kita. Dan demikian lagi juga kasih akan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lazim juga kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih akan Nabi itu melazimkan akan kasih akan Allah. Demikian juga kasih kita kepada wali-wali dan ulama, itu hakikatnya kasih akan Allah Ta'ala. Dan demikian lagi kasih akan makanan, bahkan itu melazimkan kasih akan Allah. Hingga semua yang ada ini adalah jalan menuju cinta. Bahkan sebanyak napas, sebanyak itu jalan menuju Allah. Bahkan lebih banyak daripada napas, sebanyak itu jalan menuju Allah. Aja cengangin langit
jalan cinta, mencengangi bumi jalan cinta, mencengangi nabi, mencengangi sahabat, semua. Oleh karena itu supaya simpun, supaya satu, supaya nyaman, Sayyiduna Jabir bertanya, an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Dan karena makanan itu nikmat daripada Allah yang menguatkan akan ibadat kepada Allah. Demikian lagi kasih akan pakaian, kasih akan perempuan istri maksudnya. Dan segala dunia bahkan melazimkan itu kasih akan Allah asal orangnya arif, asal orangnya sudah pinandu. Karena semuanya itu nang disambat tadi nikmat yang diberikan oleh Allah, nampak ada Allahnya kepada kita. Nah lalu dan kiaskan olehmu akan tiap-tiap yang engkau kasih akan dia semuanya, melazimkan itu semua akan kasih akan Allah Ta'ala. Itu mudahan ketahui olehmu bahwa kasih akan Allah itu terbahagi atas dua bahagi. Bahagi pertama fardu, yaitu kasih akan Allah yang membawa kepada mengerjakan segala ibadat yang fardu yang disuruhkan oleh Allah dan menjauhkan akan segala maksiat yang ditegahkan oleh Allah. Orang yang suka dengan Allah, cinta dengan Allah kada hendak terpisah. Nah, pertama-tama yang wajib harus digawe, dan ini bila dilanggar terpisah lawan Allah, yaitu menggawi nang wajib dan meninggalkan yang haram. Nah jadi orang nang hendak mencintai Rasulullah, hendak memusyahadahkan Rasulullah, jangan terdinding lawan Rasul, dikukurangi begaul ke padang dosa, dikukurangi karena terpisah lawan Rasulullah. Arti terpisah lawan Rasulullah tuh kata ingat, mengatakan bepijim bijalak ya tetap keingat, ya pagat tadi hubungan pagat. Beimat sudah mengatakan ya kada ingat juga. Kenapa jadi kada ingat? Inya pagat hubungan lawan Rasulullah. Ini menang alih nih. Jaka orang bahari itu ano di rumah tuh ada wali, inya pagat sudah berkat ya kada mau hormat lawan wali ini tuh. Ada walinya tuh di rumah cuminya kada menghormati, malah lagi di ulu-ulunya didustaakannya. Itu nangaran pagat di hadapannya toh, di higanya toh wali. Ada orang nang jauh terdapat kada berkumpul kada, tapi suka dan cinta ngarannya berhubungan lawan orang wali tadi. Nah jadi dikukurangi nang ba anom-anom ni sebutin ngejikam jen tapi bagagaul, apalagi ke padang-padang nang mulai kam hilang akal, hilang pikiran, hilang kesadaran. Bagagana di rumah aja bosan ngoroy jar apa jar kakak anak ini bete itu napa bungolon tambok-tamboknya. Iyalah. Nah, mun ada hendak berramian nang santai aja, nang alami aja, nang kakanakan nang anum-anum meneh. Kam tahu aja sudah obat menyerang, bebinian menyerang, tahu sudah. Amun kita ke padang nang memungkinkan obat lawan bebinian lebih mudah didapat, nah kita nang salah. Coba mun di masjid adalah dapat obat jauh, adalah digoda bebinian. Mun digodanya juga kada mungkin tertutup juga dulu. Nah, amun ada di satu tempat di situ obat bebiniannya bacawat, ikam betapih kada sing selawaran, lakas tatutui, lakas. Nah jadi dikukurangi itu aja. Kenapa hendak mendapatkan cinta sejati, cintanya Rasulullah? Biarpun kada di Madinah hidup tapi melihat terus sama Rasulullah. Biarpun jauh dari mata tapi selalu dekat di hati. Selalu melihat namun penglihatan belum begitu jelas. Oleh karena itu rindu pun membara agar Rasulullah lebih nyata, lebih bertampai. Dan mudahan yalah
Amun nang banyak duit neh abah sugih mama sugih yang tapi banyak mengikuti duit di tangan kena ngalih ikam bujuran baik banyak aja mengikuti duit cuma bawa makanan aja kiawe kakawanan nukar lontong nukar nasi kayo kita makanan baca doa selamat loh doanya siapa kami baca ya Allah mulai bismillah lah nosol baca Indonesia aja nah ya Allah mudahan kami jadi wali bertahan tak tutup ombak makanan nih lagi nah daripada nyur sana nyur sini nyur sana duit di tangan banyak ada kena bebinian tak nah duit di tangan banyak tak tutoy makanya ketagihan nyaman pang nya barang nang kakak itu nyaman. Nah lalu karena ikam mengatakan Rasulullah tuh ngalih tapi calakan mau mencungol tipi ikam rusak tipi nang di awak ikam ini rusak. Jadi supaya jangan rusak, janganlah tapi menggawi dosa. Nah hukumnya fardu. Dan demikian lagi, fardu kasih akan Allah membawa kepada ridha dengan qada dan qadarnya. Urang nang cinta lawan Allah, baranang diapai aja oleh Allah. Nah insyaallah minggu akan datang kita bahas baranai kada sangkal kada pusangnya orang cinta kada pusang jadinya kada sangkal kayak orang berpacaran juga tah berjalan 3 bal 4 bal umma kada ada pusangnya jauh lah yang ya kada ya cinta coba men kada cinta biar ini mengalihi ulun aja bungolai jarna nah berjalan sonoanan ulun pulang dibawai lajar inyak ada cinta. Cinta itu kan senang hati gembira hati bahagia hati jadi apa aja senang terus. Cirinya cinta ridha dengan qada dan qadar artinya kada menggerunum diapai aja selalu memandang yang baik dan yang positifnya karena cinta membawa pandangan yang positif digaringakan ranai dimiskinakan ranai kenapa ranai karena cinta punya mata satu aja matanya memandang yang positif itu cinta. Manakala sudah mata hati memandang kepada yang kurang yang jelek yang tumbuh bukan cinta tapi kebencian sedikit demi sedikit. Siapapun kita bila mengungkit kekurangan orang semakin banyak kita mengungkit semakin banyak kebencian. Full kita mengungkit kekurangan orang sepul itu kebencian. Jangan pernah hadirkan benci di dalam hati. Cobalah untuk menghadirkan cinta karena memang Nabi menyuruh irhamu man fil ard yarhamkum man bis sama wallahu a'lam bis-shawab. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa taqabbal thawaba ma 'amilna min al-khairat bi fadlik ila arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila ruhi Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ila arwah masyayikhina wa mu'allimina wa walidina wa madi wa azwaji wa asari wa auladi wa dhurriyyati ajma'in. La arwah walidina wa ummahatina wa akhwanina وأخواتنا وقرابتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين لا رحم لا زائر ولا ذاكر لهم من دعا له بهم بأسمائهم خصوصا إلى أرواح شرواني بن أنن حجي جنرال بن عبد الله الجسيتي عائشة بنت جبري أسنوي بن جبوسي جبزريا بنت شيل الله بستاني بن بارك مين بنت سعيد Edi Rahmadi bin برحمتك يا أرحم الراحمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله بداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وشراء لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم ارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نورا بحق النور يا نور يا نور يا نور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Tampun taridha dunia akhirat.